Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mata kuliah kewirausahaan untuk pertemuan ke-15 topiknya adalah bisnis berkelanjutan. Untuk topik ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu mengenai pengertian dan konsep dari bisnis berkelanjutan. Yang kedua adalah pembangunan ekonomi dan lingkungan. Yang terakhir adalah bisnis berkelanjutan di era new normal. Nah, yang pertama adalah mengenai pengertian dan konsep dari bisnis berkelanjutan. Sebagaimana kita ketahui bahwa bisnis yang berkelanjutan atau istilahnya adalah sustainable business, disebut juga bisnis hijau atau green business. Ini adalah merupakan suatu usaha atau perusahaan yang memiliki dampak negatif yang minimal terhadap lingkungan, masyarakat, baik masyarakat ekonomi global maupun masyarakat lokal. Nah, bisnis berkelanjutan ini adalah usaha bisnis yang upayanya adalah meminimalisasi dampak negatif bagi lingkungan maupun sosial, agar generasi penerus nanti memiliki sumber daya yang memadai untuk kebutuhannya. Nah, sustainable business atau bisnis berkelanjutan tidak hanya menyangkut dari keamanan lingkungan, tapi juga untuk bagaimana memiliki kualitas yang baik dan berhasil di pasar global yang kompetitif. Nah, kemudian ada beberapa hal yang terkait dengan yang namanya sustainable business. Yang pertama, sustainable business ini juga sering diartikan sebagai model bisnis yang mengelola triple bottom line atau TBL, di mana perusahaan mengelola keuangan mereka serta dampak sosial dan lingkungannya. Nah, berbeda dengan kegiatan bisnis tradisional, perusahaan yang berpikir dalam segi keuangan tanpa memikirkan impact lingkungan maupun sosial ini adalah seperti perusahaan tradisional biasa. Nah, triple bottom line ini pertama kali diperkenalkan oleh John Elkington ya, dalam bukunya Cannibals with Forks, The Triple Bottom Line of 20th Century Business. Ini yang diterbitkan pada tahun 1997. Nah, ini TBL ini memecah fokus dari perusahaan menjadi tiga hal. Yang pertama, keuangan dalam segi ekonomi atau kita sebut dengan namanya profit. Yang kedua, tanggung jawab sosial atau disebut dengan people. Yang ketiga adalah tanggung jawab lingkungan atau planet. Nah, ya, TBL ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan bisnis dengan memecah fokus perusahaan menjadi tiga unsur tersebut, yaitu profit, people, dan planet. Nah, sehingga perusahaan tetap mendapat keuntungan dan sosial lingkungan juga tetap terjaga. Karena itu kondisi keuangan saja tidak cukup untuk menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan atau sustainable. Nah, oleh karena itu ketiga pilar ini merupakan kunci dari bisnis berkelanjutan. Nah, jadi kita sebut istilahnya TBL ya, triple bottom line. Nah, kemudian yang kedua, kita kaitkan pembangunan ekonomi dan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi konvensional yang saat ini berjalan dinilai tidak hanya tidak berkelanjutan atau unsustainable, karena terus terang ini juga dapat mengurangi atau mendegradasi sumber daya alam, sumber daya atau SDA. Nah, ini yang yang terjadi selama ini juga di Indonesia. Nah, salah satu alasan mengapa pasar sering gagal di bidang perlindungan lingkungan adalah tidak diberikannya nilai-nilai moneter untuk manfaat yang diberikan oleh alam, ya, modal alam dari bumi, ya, atau efek dari berbagai bahaya yang timbul sebagai aktivitas manusia terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Nah, sebagai contoh penebangan hutan, ya, ini untuk perusahaan hutan ini bisa menimbulkan gangguan atau degradasi terhadap layanan ekologis hutan, dalam umpama terkait dengan penyediaan air, serapan karbon, biodiversitas, wisata alam, dan juga dampak yang hal-hal yang lain yang merugikan. Nah, contoh lainnya seperti adalah polusi air dan udara akibat limbah industri. Nah, ini tentunya mengganggu kesehatan manusia. Berapa kita lihat risiko kesehatan yang harus ditanggung akibat pencemaran tersebut. Nah, risiko akibat polusi terhadap kesehatan dalam ekonomi konvensional ini yang biasanya tidak dinilai. Nah, ini adalah
pembangunan ekonomi dan lingkungan. Nah, kemudian analisis ekonomi dapat juga membantu kita memahami mengapa sumber daya lingkungan diabaikan di masa lalu lah ya, atau sampai sekarang. Bagaimana kita bisa lebih efektif mencapai konservasi di masa depan. Nah, analisis ekonomi ini diterapkan untuk dua jenis masalah lingkungan. Pertama adalah penggunaan sumber daya yang diinginkan, dan dua adalah meminimalisasi polusi. Nah, ini adalah hal-hal yang terkait dengan lingkungan. Nah, kemudian bisnis berkelanjutan ini kalau kita lihat dengan di era new normal, artinya di era pandemi COVID-19. Nah, perusahaan atau bisnis saat ini juga selalu mengedepankan pola pikir dan etos kerja yang mengedepankan efisiensi, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi. Namun, dengan adanya pandemi dari COVID-19 ini telah mengubah model bisnis dan pola investasi yang mengedepankan tidak hanya hal tersebut di atas, namun juga mempertimbangkan dampak positif bagi lingkungan. Karena untuk melakukan pemulihan ekonomi dari krisis, maka haruslah mengedepankan konsep environment sustainability dan governance atau ESG. Nah, saat ini isu berkelanjutan menjadi sebagai salah satu kewajiban perusahaan dalam menjalankan bisnis. Peran keberlanjutan tersebut tidak hanya sekedar kewajiban, tetapi telah menjadi pola pikir dan perilaku, terlebih dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, keberlanjutan dalam penciptaan ekonomi hijau atau green business yang inklusif juga menjadi tujuan negara dalam memulihkan ekonomi. Tidak hanya fokus pada penciptaan lapangan kerja dan profit yang besar, tapi juga harus memikirkan aspek lingkungan dan sosial dari bisnis tersebut. Isu bisnis berkelanjutan dan digitalisasi sebagai salah satu bentuk upaya dalam mewujudkan komitmen perusahaan bertanggung jawab terhadap kesadaran tentang masalah sosial lingkungan dari keberlanjutan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.